Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kami akan membahas apa itu forecasting, bagaimana konsep dasarnya, dan penyelesaian contoh soal forecasting. Sebelum lanjut ke pembahasan forecasting, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa video ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama yaitu Intan Aulia dengan NIM 2402096006. Yang kedua yaitu Naila Afikah Zahra dengan NIM 2402096009. Yang ketiga yaitu Daventi Maharani Putri Purnomo dengan NIM 2402096010. Apa itu forecasting? Forecasting adalah proses memperkirakan kondisi atau nilai di masa depan dengan menggunakan data historis serta analisis yang sistematis. Secara sederhana, forecasting mencoba menjawab pertanyaan apa yang kemungkinan besar akan terjadi berdasarkan pola yang sudah pernah terjadi. Tujuannya bukan untuk meramal dengan pasti, tetapi memberikan perkiraan yang rasional agar keputusan perusahaan lebih terarah. Mengapa forecasting itu penting? Forecasting digunakan dalam berbagai aktivitas seperti pertama, menentukan jumlah produksi bulan depan. Yang kedua, mengatur persediaan agar tidak berlebih atau kekurangan. Yang ketiga, memperkirakan penjualan. Yang keempat, merencanakan keuangan. Dan yang terakhir yaitu mengatur tenaga kerja. Dengan perkiraan yang akurat, perusahaan dapat mencegah pemborosan biaya, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional. Prinsip dan konsep umum forecasting dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan data historis. Forecasting didasarkan pada data masa lalu. Semakin lengkap dan stabil datanya, maka semakin baik pula hasil prediksinya. Yang kedua, ada pola yang dianalisis. Jadi, data itu sering membentuk pola-pola tertentu, misalnya seperti tren, musiman, siklis, atau random. Nah, forecasting itu mencoba menangkap pola-pola tersebut. Yang ketiga yaitu tidak bersifat mutlak. Jadi hasil forecasting itu bukan kepastian melainkan estimasi. Karena itu model dipilih berdasarkan kebutuhan dan karakter data. Yang keempat yaitu prediksi jangka pendek lebih akurat. Karena semakin panjang periode prediksi, maka semakin besar juga ketidakpastiannya. Metode forecasting dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode kuantitatif forecasting. Metode kuantitatif forecasting adalah metode peramalan yang menggunakan perhitungan matematis dan data historis sebagai dasar prediksi. Metode ini dipakai ketika situasi dianggap stabil, produk atau teknologi sudah berjalan cukup lama, data masa lalu tersedia dengan lengkap dan dapat dianalisis. Metode yang kedua yaitu metode kualitatif forecasting. Metode kualitatif forecasting mengandalkan penilaian manusia seperti opini ahli, pengalaman, atau persepsi konsumen. Biasanya digunakan ketika produk masih baru, pasar masih belum stabil, tidak ada data historis, dan perubahan terjadi terlalu cepat sehingga data lama tidak relevan. Baik, pada slide kali ini kita akan menganalisis data pada PT Maju Malang tahun 1995 hingga 2006 menggunakan metode Last Square. Berikutnya yaitu langkah-langkah perhitungan. Kali ini kita akan mencari nilai prediksi atau X pangkat 2, dan XY. Nah, yang pertama yaitu cara mencari nilai prediksi atau X. Untuk mencari nilai prediksi ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menghitung total tahun, dan kedua, jika total tahun berjumlah ganjil, maka titik temunya adalah 0 dan berada di urutan genap. Namun, jika tahun berjumlah genap, maka titik temunya adalah -1 dan +1. Jika sudah, maka tampilan nilai prediksi atau X-nya sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua, yaitu cara mencari nilai X pangkat 2. Untuk mencari nilai X pangkat 2 ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, X pangkat 2 sama dengan X dikali X atau prediksi dikali prediksi, yang artinya X pangkat 2 adalah -5 dikali -5 sama dengan 25. Begitu juga seterusnya. Nah, jika sudah, maka tampilan untuk nilai X pangkat 2-nya sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah cara mencari nilai XY. Untuk mencari nilai XY ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama,
XY sama dengan X dikali Y atau prediksi dikali penjualan, yang berarti XY sama dengan min 5 dikali 15.000 sama dengan min 75.000. Begitu juga seterusnya. Jika sudah selesai, berikut adalah nilai keseluruhan dan total dari masing-masing kolom. Yang pertama untuk tahun itu sama dengan 11, yang kedua penjualan atau Y sama dengan 198.000, yang ketiga prediksi atau X sama dengan 0, keempat X pangkat 2 sama dengan 110, dan yang terakhir XY sama dengan 48.000. Selanjutnya, untuk pembahasan terkait analisis nilai A dan B akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk mencari nilai A dan B, di sini kami menggunakan rumus metode least square. Yang pertama, kita menggunakan rumus persamaan tren, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Y aksen adalah nilai penjualan yang diprediksi atau hasil ramalan. A adalah konstanta, yaitu nilai rata-rata dasar penjualan ketika X sama dengan 0. B adalah koefisien arah, yaitu besar kenaikan atau penurunan penjualan tiap tahun. Dan X adalah posisi tahun terhadap tahun tengah. Kedua, untuk mencari nilai A, kita menghitung dengan total seluruh data penjualan dibagi jumlah tahun atau jumlah data. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai dasar penjualan rata-rata tanpa mengaruh tren naik atau turun. Jadi, di sini 198.000 dibagi 11 sama dengan 18.000. Artinya, rata-rata penjualan dasar adalah 18.000 unit. Kemudian mencari nilai B-nya adalah dengan menghitung jumlah hasil perkalian X dan Y pada setiap tahun dibagi dengan jumlah dari X pangkat 2. Rumus ini digunakan untuk menentukan arah dan besar tren peningkatan penjualan per tahun, yaitu dengan menghitung 48.000 dibagi 110 sama dengan 436,36. Artinya, setiap kenaikan 1 tahun diprediksi menaikkan penjualan 436,36 unit. Kemudian, untuk membentuk persamaan tren, masukkan nilai A dan B ke rumus awal, yaitu 18.000 ditambah 436,36X. Persamaan ini adalah model matematika untuk meramalkan penjualan. Kemudian, untuk meramalkan tahun 2007, X untuk 2007 sama dengan 6 karena tahun sebelumnya 2006 sama dengan X sama dengan positif 5. Dan sini kita menggunakan rumus persamaan tren lagi, yaitu Y 2007 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali 6. 18.000 adalah rata-rata dasar penjualan atau nilai A. 436,36 dikali 6 adalah kenaikan tren selama 6 tahun setelah titik tengah. Setelah dihitung, hasilnya adalah 18.000 ditambah 2.618,18 sama dengan 2.618,18. Dan jika dibulatkan, totalnya adalah 20.619. Jadi, prediksi penjualan tahun 2007 adalah 20.619 unit. Kemudian dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis data penjualan PT Maju Malang selama 11 tahun menggunakan metode least square diperoleh persamaan tren 18.000 ditambah 436,36X. Persamaan ini menunjukkan bahwa penjualan perusahaan mengalami tren kenaikan setiap tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 436,36 unit per tahun. Dengan memasukkan nilai X untuk tahun 2007, diperoleh hasil ramalan penjualan sebesar 2.619 unit. Artinya, jika tren penjualan sebelumnya terus berlanjut, maka perusahaan diperkirakan akan mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan pada tahun 2007. Secara keseluruhan, metode ini menunjukkan bahwa kinerja penjualan perusahaan berada dalam kondisi positif dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.